Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Zulkarnain di 22102020021 kelas PKIA. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori PKI psikoanalisis guna memenuhi tugas ujian akhir semester di mata kuliah teori BKI yang diampu oleh Bapak Anggi Jatmiko. Nah, teori psikoanalisis ini dipopulerkan oleh Sigmund Freud. Sigmund Freud adalah ahli psikolog yang berasal dari Wina, Austria. Beliau lahir di Moravia pada tanggal 6 Mei 1856 dan meninggal di London pada tanggal 23 September 1939. Ia dikenal sebagai penemu dan bapak aliran psikoanalisis, teori klasik yang paling populer dan bahkan masih digunakan hingga saat ini oleh para psikolog. Nah, menurut teori psikoanalisis ini, manusia pasti memiliki pikiran, perasaan, dan keinginan dan ingatan yang tidak kita sadari. Nah, semua kepribadian dan tingkah laku kita itu sebenarnya dipengaruhi oleh alam bawah sadar kita. Nah, menurut Freud, manusia memiliki kehidupan jiwa memiliki ketiga tingkat kesadaran. Nah, yang pertama adalah sadar atau conscious. Nah, conscious ini adalah bagian kesadaran yang memiliki fungsi untuk mengingat, menyadari, dan merasakan sesuatu secara sadar. Nah, dan memiliki ruang yang terbatas. Dan saat individu menyadari rangsangan yang ada di sekitar kita. Nah, contohnya adalah saat ini secara sadar saya sedang duduk di dalam kos saya. Saya secara sadar, gitu kan. Dan saya secara sadar mengangkat tangan kiri saya dan memegang pipi saya. Nah, ini adalah tingkat kesadaran. Nah, saya melakukan kegiatan atau pengalaman secara sadar, gitu. Nah, yang kedua adalah prasadar atau preconscious. Nah, prasadar juga disebut juga sebagai ingatan siap, yakni tingkat kesadaran yang menjadi jembatan antara sadar dan tidak sadar. Pengalaman yang ditinggal oleh perhatian semula disadari, tetapi kemudian tidak lagi dicermati, akan ditekan pindah ke daerah prasadar. Contohnya adalah saat ini saya memegang tangan, sadarnya adalah memegang tangan, mengangkat tangan kanan, memegang pipi kanan, gitu kan. Prasadarnya adalah ketika saya menarik ingatan tadi sebelumnya. Ingatan prasadar saya adalah saya mengangkat tangan kiri saya dan memegang pipi sebelah kiri saya. Dan contoh lainnya adalah ketika kita ditanyakan bagaimana kita jalan menuju kampus, jalan menuju kos, gitu, pasti kita dapat dengan mudah menarik ingatan tersebut keluar, gitu kan. Kita dapat mudah mengingat dan mengulang kembali, kita lewat jalan ini, lewat ini, melalui bangunan ini dan sebagainya, gitu. Dan itu adalah prasadar. Yang ketiga adalah tak sadar atau unconscious, bagian yang paling dalam dari struktur kesadaran, dan menurut Sigmund Freud ini adalah bagian terpenting dari jiwa manusia, karena segenap pikiran dan perasaan yang dialami sepanjang hidupnya yang tidak dapat disadari lagi akan disimpan di dalamnya. Semisal adalah perasaan ketika waktu kecil kita diperlakukan istilahnya kurang adil dengan orang tua, dibeda-bedakan dengan saudara yang lain, kakak, adik, gitu. Ada rasa kecewa, marah, dan sedikit dendam, gitu kan. Nah, perasaan-perasaan itu tidak disadari waktu dulu, bahkan saat ini tidak disadari, tapi perasaan-perasaan ini tersimpan di dalam alam bawah sadar. Dan bahkan ini Sigmund Freud menganalogikan tiga tingkat kesadaran ini sebagai gunung es, ya kan? Dari sadar, prasadar, dan yang paling besar ini adalah alam bawah sadar yang
yang menurut teori ini paling berpengaruh dan paling penting gitu. Nah kemudian Freud berpendapat, nah 3 tingkat tadi itu istilahnya diaplikasikan tuh sekitar tahun 1920-an. Nah kemudian teori ini berevolusi dan sekitar 1930-an Freud berpendapat bahwa kepribadian merupakan suatu sistem yang terdiri dari 3 unsur. Dan 3 unsur ini bukan menggantikan 3 tingkat sebelumnya, tapi justru melengkapi beberapa aspek dan tujuannya. Yang pertama adalah id. Nah, id merupakan dorongan biologis yang berada dalam ketidaksadaran. Dorongan nafsu yang beroperasi menurut prinsip kenikmatan atau pleasure principle yang sudah ada sejak lahir. Id akan senang bila kita memuaskan atau memuaskan nafsu terdalam kita gitu. Contoh id adalah ketika kita lapar adalah dorongan biologi yang sudah ada sejak kecil. Dan ketika kita kecil, saat kita haus atau kita lapar, kita akan menangis gitu kan. Nah itu adalah dorongan dari id itu, karena haus gitu kan. Nah kemudian ketika saat kita lapar dulu waktu kecil, pasti yang dibayangkan kita adalah puting susu ibu dan ASI gitu kan. Membayangkan untuk bagaimana biar kita nggak lapar lagi, membayangkan susu ibu, ASI, putih ibu gitu kan. Nah di id ini hanya mampu membayangkan sesuatu tanpa mampu membedakan kenyataan dan yang mana tidak. Dan id juga tidak mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Nah kedua muncullah ego. Ego berkembang dari id agar mampu mengenali realitas atau kenyataan. Sehingga ego beroperasi dengan mengikuti prinsip realitas atau reality principle. Ego disebut sebagai eksekutif kepribadian karena ego mengontrol bagaimana kita untuk melakukan sesuatu gitu kan, memutuskan insting mana yang harus kita puaskan terlebih dahulu. Ketika kita lapar, gimana kita cara agar kita makan gitu kan, kita bisa, dan cara untuk makan tuh banyak gitu kan. Nah di sini ego berperan untuk memilih atau melakukan insting mana yang harus ya lakukan, ya pilih gitu kan. Makan itu bisa dengan mencuri, meminta, memungut dalam tempat sampah, atau bisa kita bekerja dan uangnya kita belanjakan untuk membeli makanan. Nah kemudian yang ketiga adalah super ego. Nah super ego ini terbentuk dari komponen sosial dan moral. Struktur ini bertanggung jawab menentukan tingkah laku baik dan buruk, beroperasi menurut prinsip moralitas atau morality principle. Super ego adalah perwujudan internal dari nilai-nilai dan norma-norma masyarakat dan ajaran orang tua. Jadi super ego ini adalah istilahnya dasar kehidupan kita, karena bergantung pada orang tua kita, bagaimana orang tua kita mengajarkan nilai-nilai norma dalam masyarakat seperti baik dan buruk, sesuatu yang boleh dikerjakan, sesuatu yang dilakukan atau tidak boleh dilakukan, seperti tidak boleh mencuri, kemudian harus menjunjung tinggi sopan dan santun, menghargai dan sebagainya. Nah contoh dari super ego ini adalah ketika kita lapar gitu kan, ketika kita ingin makan gitu ya, ketika kita ingin makan gitu, kita pasti mikirnya bagaimana kita makan gitu kan. Kita bisa, contoh super ego ini adalah ketika kita sedang lapar, tidak punya uang gitu kan. Dalam super ego ini kita dituntut buat bekerja, bukan dengan mencuri, karena dalam moralitas dan norma-norma masyarakat itu tidak dibolehkan untuk mencuri, tapi kita harus bekerja untuk mendapatkan uang dan
dapat makan. Selain itu juga seperti istilahnya nafsu seksual gitu kan. Bagaimana dalam superego ini adalah menikah dan tidak melakukannya di depan layak umum, melakukan istilahnya kegiatan seksual tersebut tidak dilakukan di halayak umum dan dilakukan oleh orang yang sudah sah secara agama dan negara gitu. Analogi dari ketiga unsur ini adalah seperti it itu dianalogikan sebagai kuda, kemudian super ego dianalogikan sebagai lintasan pacu kuda, dan kuda tersebut adalah ego. Nah, setiap manusia pasti memiliki it yang berbeda-beda atau kuda yang berbeda-beda gitu kan. Ada kuda yang istilahnya susah diatur, tidak bisa dijinakkan dengan mudah gitu kan. Ada orang yang memiliki it yang sangat mudah dijinakkan seperti kuda, mudah diatur dan dikendalikan. Dan kemudian super ego, lintasan setiap orang juga berbeda-beda. Karena apa? Lintasan ada yang istilahnya ada lintasan yang memiliki lintasan yang luas, ada lintasan yang sempit, ada lintasan dengan rintangan yang mudah dilalui, dan ada lintasan yang dengan rintangan yang sangat sulit dilalui. Nah, untuk ego sendiri dianalogikan sebagai kita, sebagai penunggang kuda. Bagaimana kita mengendalikan it kita supaya dapat melalui super ego dengan baik, melintasi ketika ada rintangan dapat dilalui dengan baik, kemudian berjalan sesuai lintasan yang ada gitu kan. Tapi ketika terjadi ketidakseimbangan antara ketiga tersebut, seperti dapat istilahnya kuda tersebut dapat melewati lintasan, kemudian dan tidak sesuai jalur yang ada gitu. Nah, contoh lain dari ketidakseimbangan dari tiga ini adalah ketika mereka terlalu besar dan tidak bisa dikendalikan, itu mereka akan melakukan segala cara tanpa memikir norma-norma yang ada, seperti mereka akan menjadi kriminal, mencuri, kemudian memperkosa dan melakukan pelecehan seksual dimanapun, kemudian tidak mampu untuk memuaskan diri sendiri gitu. Nah, maka dari itu dalam teori psikoanalisis ini, orang sehat itu adalah orang sehat secara mental adalah orang yang mampu menyeimbangkan ego dan super egonya gitu. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.